Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak soleh-solehah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 yang bertemakan Beriman kepada Malaikat Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak soleh-solehah, tahukah kamu jumlah malaikat itu ada berapa? Ya, yang wajib kita ketahui ada 10. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur. Malaikat memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah letih memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Kita wajib beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya atau yakin. Beriman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Beriman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Adapun makna beriman kepada malaikat Allah yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa kita lihat. Mari sama-sama kita mendengarkan lagu Nama-nama Malaikat Allah. Nah, soleh-soleha, malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Malaikat Jibril sendiri memiliki kedudukan yang tinggi karena merupakan pemimpin dari para malaikat. Dia mempunyai gelar Ruhul Qudus. Allah Subhanahu wa taala juga menamai malaikat Jibril dengan Ruhul Amin. Dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail
bertugas untuk membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah. Semua makhluk di dunia ini mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tidak hanya berupa uang atau harta benda yang lain. Hujan juga merupakan rezeki yang sangat penting dan wajib kita syukuri. Dan yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala atau trompet di hari kiamat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangkakala akan ditiup 2 kali. Tiupan pertama adalah tiupan yang mendatangkan kiamat dan membinasakan seluruh makhluk. Sedangkan tiupan yang kedua adalah tiupan membangkitkan manusia dari alam kubur atau tiupan kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas untuk bertanggung jawab terhadap kelahiran dan kematian seluruh makhluk di alam ini. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, malaikat Raqib. Malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas mencatat segala perbuatan baik atau kebijakan seseorang ketika hidup di dunia. Yang keenam, malaikat Atid. Seperti halnya malaikat Raqib, malaikat Atid juga bertugas untuk mencatat perbuatan manusia. Tetapi yang harus dicatat oleh malaikat Atid adalah perbuatan buruk manusia. Yang ketujuh adalah malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar adalah malaikat yang bertugas untuk menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada keimanan dan amal perbuatan manusia di dalam kubur. Manusia yang telah mati harus mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa hidup di dunia. Yang kedelapan, malaikat Nangkir. Malaikat Nangkir memiliki tugas yang sama dengan malaikat Mungkar, yaitu menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada keimanan dan amal perbuatan manusia telah mati di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Ridwan akan memanggil dan memperlakukan para penghuni surga dengan lemah lembut sebagai balasan bagi orang yang beriman. Yang ke-10 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Malik akan mencari dan menyeret orang-orang yang berdosa ke dalam neraka jahanam, lalu menyiksanya dengan kejam. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga setiap amal perbuatan kita agar terhindar dari siksaan malaikat di neraka. Rangkuman 1. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. 2. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Israel, Mungkar, Nangkir, dan Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan cara yang pertama, keyakinan bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, setiap saat takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, banyak mengingat kematian. Yang keempat, gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. Sementara yang keempat, perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah adalah: yang pertama, gemar bersedekah untuk menolong sesama. Yang kedua, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya, serta meninggalkan larangan-larangannya. Nah, soleh-soleha, semoga kita bisa selalu menjalankan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.